menyenangkan, bisa membuat siswa senang. Ya, siswanya di situ berarti terlihat sangat senang ya Bu. Jadi apakah dengan adanya pembelajaran diferensiasi itu kan tadi ngendikannya anak sangat senang ya, itu berarti apakah sebelum ada pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian ada KSE dan budaya positif kan sebelumnya mungkin sudah tapi hanya belum digali lebih jauh lah, itu apakah ada perbedaannya yang dulu pembelajaran yang biasa dilaksanakan dengan yang kemarin pembelajaran berdiferensiasi KSE dan budaya positif yang dilaksanakan, berarti apakah ada perbedaannya? Ada sih sedikit. Ya. Perbedaannya itu kalau yang biasanya itu kan belum di kelompokkan. Kalau sekarang sudah dikelompokkan antara yang sudah mampu sama yang kurang mampu. Ya, jadi biasanya hanya jadi satu klasifikasi ya. Berarti iya, kemarin kita kan mengelompokkannya tadi melalui itu kesiapan belajar. Berarti itu apakah pembelajaran diferensiasinya lebih efektif dengan pengelompokan seperti itu atau yang seperti biasanya Bu kalau tingkat efektivitasnya? Saya lebih efektif karena kan menyesuaikan dengan kemampuan siswanya. Iya, kalau dipaksakan nanti malah tidak bisa. Iya. Jadi karena penyesuaian itu yang menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Nah, tadi dari segi efektivitas menurut kita tadi pembelajarannya memang sangat efektif. Kemudian juga itu tadi kan juga katanya tadi menyenangkan. Berarti apakah yang pembelajaran biasanya dengan yang kemarin baru kita lakukan itu juga apakah lebih menyenangkan menurut Butet, hasil pengamatannya itu apakah anak-anak lebih senang dengan kemarin ada emoticon juga ya Butet ya? Anak-anak kan kelihatannya lebih senang. Oh iya, jadi anak-anak lebih senang gitu ya. Oke, kemarin kemudian ya dari anak-anak juga terasa senang, pembelajarannya juga lebih efektif. Nah, kemudian setelah itu dengan pembelajaran diferensiasi kemarin itu menurut Butet Kiro selain efisien itu juga memang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan murid Bu, kemarin itu dari kemampuannya segini dengan metode jarimatika itu apakah memang benar-benar dapat tercapai dari pelaksanaannya kemarin? Kalau menurut hasil yang kemarin pembelajaran itu sudah berhasil. Iya, jadi tujuannya sudah tercapai. Karena memang sudah sesuai dengan kemampuannya. Anak-anak yang belum mampu memakai yang benda yang konkret. Kalau yang sudah mampu mungkin langsung bisa menghitung memakai jari. Oh iya, jadi tingkat efektivitasnya memang benar tadi. Jadi dengan adanya perbedaan proses pembelajarannya itu bisa tercapai ya, tercapai tujuan pembelajarannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Caranya yang berbeda. Dengan cara atau proses yang berbeda itu. Kemudian tadi sudah dari segi efektivitas, dari segi kesenang anak, perasaan anak menjadi senang itu. Mungkin ada tidak dalam selama pembelajaran itu hal yang tak terduga gitu, mungkin ada hal yang tak terduga dari Butet misalnya karena kemarin ada perbedaan itu mungkin apakah anak-anak mungkin protes atau apa gitu karena ada perbedaan gitu ya. Ada sih sedikit protes dari siswa. Oh iya. Soalnya nggak sama. Oh gitu ya. Kenapa soalnya tidak sama? Kalau ini angkanya besar, kecil, kemampuannya berbeda. Dibedakan. Oh iya. Jadi itu sebenarnya memang juga hal tak terduga ya, tapi memang wajar seperti itu. Kelas 1 kalau kelas mungkin dilaksanakan di kelas tinggi mungkin tidak terlalu banyak protes, tapi karena anak kelas 1 itu kan memang polos sekali ya. Oke. Jadi itu tadi hal yang tak terduga. Selain itu mungkin hal apa yang menurut Butet Kiro sangat berkesan dengan tadi sudah anak-anak hal tak terduga itu ya sempat protes atau apa gitu ya. Jadi mungkin kita juga sudah tahu lah karena anak kelas 1 itu lebih apa ya tadi
lebih banyak Jujur. benar jujurnya gitu. Iya, jadi hal tak terduga. Selain itu hal apa yang sangat berkesan di hati Buta Kira selama pembelajaran berdiferensiasi tadi? Apa ya? Hal yang berkesan gitu, yang masih membekas. Kira-kira apa ya kemarin yang itu berkesannya itu ya, banyak anak yang apa sedih. Iya, ada yang jujur gitu jujur, ya, sedih. sedih. Yang kemarin ada emosi itu ya, pengenalan emosi yang pembelajaran KS itu. Jadi dia jujur kenapa sedih gitu ya. Mungkin tidak pernah sama kita kan sehari-hari jarang ya menanyakan seperti itu. Itu anak-anak bisa jujur atas perasaannya. Oke, itu adalah kelebihan, salah satu kelebihan dari pembelajaran KSE gitu ya. Dia ada yang sedih gitu, dia sudah jujur begitu ya. Oke. Jadi ini sangat efektif memang ya beliau untuk dilaksanakan, karena tadi sudah ada hal tak terduga, kemudian hal yang berkesan dari pembelajaran tersebut. Kemudian apakah ada kesulitan-kesulitan yang Buta hadapi selama pembelajaran berdiferensiasi ini? Apakah ada kesulitan gitu dari misalnya dari segi Buta masih harus perencanaan yang matang, kemudian persiapan yang banyak, atau dari segi pengelolaan kelasnya, karena itu kan dibagi dua ya, jadi mungkin dari segi pengelolaan kelasnya ya, karena terbagi menjadi dua, jadi mungkin banyak yang apa ramai. Pengelolaan kelasnya ramai. Yang satu belum karena sudah selesai. Yang kelompok satunya. Betul sekali kemarin di sini terlihat ya dalam pembelajaran yang kesiapan belajarnya matang itu kemarin itu cepat sekali ya. Kemudian yang belum matang memang lama, dan itu membutuhkan pengelolaan kelasnya harusnya yang benar-benar. Nah, itu kan seperti tadi ya, ada kelas yang kelompok, ada yang kesiapan belajar yang sudah matang itu kan mengerjakannya cepat. Kemudian yang satunya tidak. Itu apakah ada tindak lanjut dari Buta Kira itu supaya jadi yang tadi itu sudah selesai kok rame, itu bagaimana itu cara mengatasinya? Diberi tugas. Tapi pemberian tugas itu sesuai dengan kemampuannya dia ya. Jadi sesuai kemampuan dia, karena sudah selesai jadi diberi supaya tidak mengganggu teman yang belum selesai. Jadi itu pemberian tugas yang seperti itu bukan tanpa alasan, tapi karena memang ada alasannya gitu ya. Jadi tadi di sini Buta Kira mengatakan bahwa tadi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE, dan di dalamnya ada budaya positif itu. Di sini tadi Butat menceritakan tentang memang pembelajaran ini sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan murid ya gitu. Kemudian bisa tercapai tujuan, kemudian sangat menyenangkan, bahkan ada hal yang tidak terduga gitu. Dan selain itu juga mungkin memang masih ada kesulitan yang dihadapi, dan di sini Butat berusaha mencoba mengatasi jadi supaya pembelajaran itu lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Nah, dari hal ini nih, kemudian apa sih rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Butat mungkin selama melakukan pembelajaran diferensiasi kemarin? Kan tentunya memberikan kesan yang mendalam gitu. Itu mungkin apakah Butat memiliki rencana atau cita-cita akan melakukan hal tersebut, pembelajaran berdiferensiasi lagi, atau bagaimana Butat? Rencananya itu yang pertama itu mengucapkan terima kasih sama-sama. Bisa untuk tindak lanjutnya selanjutnya bisa berkolaborasi. Insya Allah supaya pembelajarannya bisa lebih mantap
Oh iya, betul sekali. Ya, jadi Butet ingin kembali ya, berusaha menanamkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kita diawali dengan kolaborasi gitu. Jadi di sini Butet ingin belajar lagi gitu. Mungkin tadi rencananya selain ingin berkolaborasi, mungkin ada hal lain lagi, mungkin ingin juga menularkan ke teman-temannya. Mungkin juga kolaborasi lagi ya Bu ya. Nah itu tadi ada kegiatan ingin kolaborasi kembali tentang pembelajaran diferensiasi. Itu kira-kira ya Butet ingin dilaksanakannya itu kapan? Iya. Menurut rencana Butet kira saja. Iya, rencananya itu yang di minggu-minggu ini. Oh iya, minggu-minggu ini gitu ya. Insya Allah ya, minggu-minggu ini kita belajar. Tentunya di semester 2 ini ya, karena sebentar lagi sudah mau puasa ya. Nah, kemudian dengan adanya kolaborasi kita besok di pembelajaran diferensiasi ini, sebenarnya tujuan yang hendak dicapai itu apa ya Butet? Tujuan ingin adanya kolaborasi. Ya, tujuannya itu supaya saya itu lebih paham bagaimana cara pembelajaran berdiferensi itu yang betul itu seperti apa, karena kan saya belum tahu, belum paham. Iya betul ya. Tadi jadi dengan adanya kolaborasi Butet ingin meningkatkan pemahamannya tentang bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya tadi ya. Jadi dengan kolaborasi itu diharapkan nanti semakin nambah ilmu kita, terus setiap hari kita bisa mengimplementasikannya seperti itu. Jadi tujuannya biar bisa diimplementasikan lagi. Nah berarti ini dikatakan berhasil kalau gimana nih Bu, kalau kolaborasinya itu dikatakan berhasil? Menurut saya sih kalau dikatakan berhasil, kalau dikatakan berhasil itu pembelajarannya itu bisa sesuai dengan tujuan. Oh iya, sesuai tujuan gitu. Kemudian apakah juga ada peningkatan nilai gitu? Peningkatan kan sesuai dengan tujuan kan bisa yang kemarin kan tentang pengurangan, kan anak bisa menguasai materi pengurangan, mendapatkan nilai yang bisa maksimal. Jadi biar sesuai kemampuannya, tapi sesuai dengan kesiapan belajarnya apa. Kemudian hal apa sih yang Butet butuhkan untuk mendukung kegiatan besok kolaborasi tentang pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin hal apa, dukungan apa saja yang Butet butuhkan, misalnya dari dukungan ada kepala sekolah atau mungkin dari segi sarana prasarana atau bagaimana? Menurut saya yang paling saya butuhkan itu sarana media. Sarana media ya. Medianya kalau kelas 1 itu kan membutuhkan media yang menyenangkan. Jadi yang terutama dibutuhkan menyenangkan. Iya, sarana prasarana yang untuk membantu pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Oke, jadi rencananya kita besok ingin kolaborasi sebagai tidak lanjut, ingin kolaborasi bersama saya ya, yang mungkin dengan bu guru lain juga, itu untuk mengadakan pembelajaran berdiferensiasi kembali yang mungkin akan dilaksanakan minggu-minggu ini atau pada semester 2 ya. Di sini nanti diharapkan juga anak ada peningkatan nilai setelah dalamnya pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Kemudian butuhkan dukungan sarana. Mungkin masih ada hal yang lain Bu yang untuk kita tanyakan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu? Mungkin dari saya hanya itu saja untuk misalkan besok ada permasalahan atau yang belum pengen saya tanyakan, jadi saya bisa tanyakan lagi. Nanti semoga besok kegiatannya akan berjalan dengan lancar, kita juga mendapat ilmu yang bermanfaat dan tentunya agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Oke Ustaz, karena ini sudah adzan ya, mari kita tutup diskusi kita pada siang hari ini. Kita adakan